Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dosa besar yang ke-58 disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, yaitu mencela kaum Ansor secara umum. Ya, mencela kaum Ansor secara umum. Ini masih ada kaitannya dengan pembahasan yang sebelumnya. Di sini Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan hadis Nabi SAW bersabda, ayatul iman hubbul ansor wa ayatun nifaq bughdul ansor. Ya, tanda-tanda keimanan ini mencintai kaum Ansor. Dan tanda-tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansor. Ya, ini Ansornya di zaman Nabi ya. Di zaman Nabi SAW kan juga ada Ansor yang di zaman kita kan ada. Apakah sama Ansor sekarang dengan Ansor yang dulu? Kan beda kan gitu. Ansor di sini itu Ansor di zaman Rasul SAW yang mereka menerima kedatangan Nabi di kota Madinah. Mereka melindungi Nabi, mereka berjihad bersama Nabi. Mereka yang menerima orang-orang muhajirin hijrah ke tempat mereka di kota Madinah. Sampai ada kisah, kalau kita pernah baca sirah itu kan, ketika orang-orang muhajirin ini sampai di kota Madinah, orang-orang muhajirin ini kan mereka itu orang-orang pedagang, ya, pebisnis. Orang-orang Ansor ini orang petani. Jadi kan orang muhajirin ketika mereka hijrah kan perlu adaptasi, karena biasanya dagang ini di sana rata-rata petani. Ya, sampai ada orang-orang Ansor itu mau membagi hartanya jadi dua untuk dikasihkan kepada orang muhajirin. Ada kisahnya, yaitu Sa'ad bin Rabi sama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini ditawari, kalau kamu mau saya kasih kepada kamu separuh harta saya. Oh, itu kan kalau zaman kita ya nggak mungkin godek-godek, mandu-mandu kan itu. Oh, masa kesempatan dibuang kan gitu. Abdurrahman bin Auf enggak menerima tawaran ini, mendoakan semoga Allah memberkahi dirimu dan keluargamu. Tunjukkan saya pasar. Namanya orang dagang kan gitu. Abdurrahman bin Auf, beliau muhajirin, beliau salah seorang sahabat dijamin surga. Tunjukkan saya pasar. Nah, darah pedagang kan masih mengalir kan gitu. Dagang. Abdurrahman bin Auf beliau berdagang. Ya, sampai Allah bukakan pintu rezeki kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kemudian jadi ini ya, tanda-tanda keimanan itu adalah mencintai kaum Ansor, dan tanda-tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansor. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq. Tidaklah mencintai mereka, yaitu orang Ansor, kecuali orang yang beriman, dan tidaklah membenci mereka kecuali orang-orang yang di dalam hatinya ada kemunafikan. Ya. Jadi kalau kita ada waktu, kita punya waktu yang senggang, luang, maka belajar sirah. Sirah yang pertama itu sirahnya Nabi Muhammad SAW, mulai beliau lahir sampai beliau wafat. Itu perlu pelajari, baca, ya, ikuti. Karena setiap penggalan-penggalan kehidupan itu pasti ada pelajaran. Mulai dari Nabi lahir sampai beliau wafat itu banyak pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita petik. Setelah belajar sirah kehidupan Nabi, belajar sirah kehidupan nabi-nabi yang lain. Nabi Adam, gimana sirahnya. Nabi Yusuf, bagaimana sirahnya. Nabi Musa, bagaimana sirah beliau. Kalau ini selesai, baru sirahnya para sahabat. Kan gitu para jemaah, urutannya kayak gitu. Maka insya Allah banyak ya pelajaran-pelajaran keimanan, pelajaran-pelajaran kehidupan yang akan kita peroleh dari kehidupan para nabi dan para rasul dan kehidupan para sahabat. Itu banyak pelajaran-pelajaran keimanan. Ya.